Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali boleh berjumpa kembali dalam renungan harian Kristen hari ini, 18 Februari 2022. Saya menyapa seluruh saudara-saudara yang mengikuti renungan hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih-Nya yang begitu besar, kita masih boleh memiliki kesempatan untuk terus mempermuliakan nama Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita rindu lebih lagi untuk mendengar renungan sabda firman Tuhan yang selalu baru bagi kita setiap hari. Nah, saudaraku, sebelum kita masuk lebih dalam untuk mendengar firman Tuhan, mari kita satukan hati untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, sungguh kami bersyukur kepadamu karena Engkau terus memberikan kami kesempatan untuk kami boleh mempermuliakan nama-Mu. Bapa yang baik, pada saat ini kami rindu lebih lagi untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, ajar kami untuk kami boleh mengerti, kami mau taat tunduk sepenuhnya kepada kebenaran-Mu. Kami merindukan Engkau ya Tuhan. Kami sungguh percaya bahwa kami ada di dalam naungan kasih-Mu, sehingga kami semakin rindu untuk dapat hidup tinggal di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa, sertai kami terus Tuhan. Kami percaya firman-Mu yang memerdekakan hidup kami. Ini kami Tuhan, penuhi kami, urapi kami, layakkan kami. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, judul kebenaran firman Tuhan hari ini adalah Membangun Hidup Kudus, yang tertulis di dalam Hagai 2 ayat 10-14. Mari kita bersama-sama Alkitab kita dan kita baca ayat ini. Saya akan membacakannya buat saudara-saudaraku. Pembangunan bait suci terancam oleh ikut sertanya orang-orang najis. Pada tanggal 24 bulan yang ke-9, pada tahun yang kedua zaman Darius, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Hagai, bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam itu, tanyakanlah pengajaran kepada para imam. Andai kata seseorang membawa daging kudus dalam punca bajunya, lalu dengan puncanya itu ia menyentuh roti, atau sesuatu masakan, atau anggur, atau minyak, atau sesuatu yang dapat dimakan, menjadi kuduskah yang disentuh itu? Para imam itu menjawab, katanya, tidak. Berkatalah pula Hagai, jika seseorang yang najis oleh mayat menyentuh semuanya ini, menjadi najiskah yang disentuh itu? Lalu para imam itu menjawab, katanya, tentu. Maka berbicaralah Hagai, katanya, begitu juga dengan umat ini dan dengan bangsa ini di hadapanku. Demikianlah firman Tuhan, dan dengan segala yang dibuat tangan mereka, dan yang dipersembahkan mereka di sana adalah najis. Saudaraku, di dalam membangun sebuah gedung bukanlah pekerjaan yang mudah. Setiap bagian harus dikerjakan dengan serius dan dibangun dengan bahan-bahan yang berkualitas. Apalagi pekerjaan membangun bait suci. Umat Tuhan berkeyakinan bahwa dengan memiliki bait Allah berarti memiliki jaminan tentang keterpilihan mereka.
Hagai menyalahkan pola pikir tersebut. Mereka bisa saja melakukan kenajisan, beribadah palsu, berhati dingin terhadap Allah. Karena itu, tidak ada gunanya beribadah, menerima perjamuan kudus, dan lain sebagainya, jika hati tidak serasi dengan bentuk ibadah itu dan tidak memancarkan sinar kekudusan. Kepada Hagai dan para imam, Tuhan mengingatkan pentingnya hukum Tuhan saat mereka mempersembahkan korban dan melayani di bait suci. Ada aturan yang mesti ditaati umat untuk menjaga kekudusan. Dengan melakukan ketentuan yang diwariskan turun-temurun, itulah umat akan terhindar dari segala kenajisan. Sayangnya, apa yang diberikan para imam tidak selalu diterima Tuhan. Dengan tegas, Tuhan menyatakan bahwa hasil pekerjaan dan persembahan mereka adalah najis. Para imam tahu apa isi hukum Taurat, tetapi belum tentu semua orang dapat melakukannya dengan tepat setiap hari seperti yang Tuhan mau. Kelalaian mereka menjadi peringatan bahwa jauh lebih mudah bagi kita untuk mewariskan kenajisan daripada kekudusan. Kisah pembangunan bait suci pada zaman Hagai bisa menjadi ilustrasi bagaimana membangun hidup kudus di hadapan Tuhan. Dunia mungkin mengajarkan bahwa kesuksesan tidak dapat dibangun tanpa sedikit kecurangan. Sebaliknya, Tuhan semesta alam lebih menghendaki kehidupan umatnya dibangun di atas fondasi kekudusan. Masalahnya, bagaimana mungkin membangun hidup suci di tengah situasi yang penuh dosa dan kenajisan? Kita tahu apa itu kebaikan, tetapi tidak mungkin kita bisa melakukannya sesuai dengan standar Tuhan yang sempurna. Jawabannya diberikan melalui kisah kelahiran Yesus ke dunia yang dirayakan pada hari Natal. Sebagai wujud kasih ilahi terhadap dunia yang penuh dosa, Tuhan menebus dan mentahirkan manusia dari kenajisan. Itulah kisah yang dipentaskan di atas salib oleh Sang Imam Agung, yakni Yesus Kristus. Segala dosa kita hanya bisa dihapuskan oleh anugerah ilahi. Hanya Tuhan yang sanggup menguduskan kita secara sempurna. Dialah yang memampukan kita untuk membangun hidup kudus. Allah baik kepada umatnya, bukan karena mereka layak menerima kebaikannya, dan juga bukan karena kehadiran baiknya membuat kita kudus. Kristen seringkali memiliki pengharapan yang salah. Walaupun kita mempunyai komitmen yang penuh kepadanya dan memanifestasikan komitmen kita dalam bentuk ketaatan, berkat-berkat yang Kristen alami adalah semata-mata karena anugerahnya, bukan hadiah atas apa yang sudah orang-orang Kristen lakukan. Semua berkat yang kita terima adalah bukti bahwa anugerah Allah tak terhingga kepada umatnya. Mari kita renungkan, saudara, konsekuensi bukti anugerah Allah yang tak terhingga haruslah diresponi oleh seluruh umatnya. Respon yang didasarkan atas kebenaran bahwa Tuhan Allah kudus adanya, dan Ia menghendaki umatnya hidup dan bertindak kudus. Hanya orang kudus yang dapat melihat Allah yang kudus. Yang tidak kudus tidak akan ambil bagian dalam kemuliaannya. Roh Tuhan dianugerahkan kepada kita
supaya umatnya membangun dan menjalani hidup kudus, yakni hidup yang mewariskan kekudusan dan bukan kenajisan. Demikianlah renungan singkat pada hari ini, saudara-saudaraku. Mari kita renungkan firman Tuhan ini lebih lagi, agar kita boleh menguduskan kehidupan kita di atas dasar yang benar. Kita percaya bahwa Ia adalah Allah yang setia, Allah yang kudus, Allah yang benar. Dan oleh sebab itu, oleh karena anugerahnya kita dilayakkan untuk menghampiri tahtanya yang kudus. Mari saudaraku, kita semakin mengevaluasi diri kita. Kita percaya Tuhan itu adalah Allah yang sangat baik, Allah yang sungguh penuh dengan kasih, sehingga Ia melayakkan kita karena kasih-Nya yang besar. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu besar atas kami. Kami tahu bukti nyata kebesaran, keagungan, dan kasih-Mu itu sungguh-sungguh nyata di dalam kami. Kuduskan kami di dalam Engkau, kuduskan kami di dalam kebenaran firman, sehingga kami layak di hadapan-Mu ya Bapa. Ini kami, seluruh umat-umat-Mu, kami yang mendengarkan renungan firman, bahkan saudara-saudara seiman kami dimanapun saat ini berada. Kami bersyukur karena besarnya kasih-Mu bagi kami. Kami dapat melihat Tuhan, kami dapat menghampiri Tuhan, tinggal di dalam Engkau, dan Engkau tinggal di dalam kami. Terima kasih Tuhan, kami tidak dapat membalas setiap anugerah kasih-Mu yang begitu besar. Kami mau tunduk sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Kami mau tinggal di dalam anugerah-Mu ya Tuhan. Ajar kami, kuatkan kami, hibur kami. Bahkan Roh Kudus yang membimbing kami, menguasai kami sepenuhnya, sehingga perasaan pikiran Kristus itu menguasai kami. Terima kasih Bapa, ini hidup kami persembahkan kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semangat pagi dan semangat beraktivitas saudaraku. Tuhan Yesus memberkati.